Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa peserta mata kuliah pengantar ilmu pertanian yang saya cintai, marilah kita pada saat ini atau pada kesempatan ini mempelajari tentang pangan dan gizi. Jadi kita harus tahu mengenai pangan dan gizi oleh karena seperti pada awal perkuliahan kita, yaitu kita katakan bahwa pertanian itu tugas utamanya adalah menyediakan pangan bagi kebutuhan semua penduduk dunia. Nah, di dalam pangan itulah terdapat yang namanya gizi. Pada awal atau bagian atas dari bahan kuliah ini, saya cantumkan dua link dari internet, yaitu dari Wikipedia yang apabila kita buka adalah tentang pembicaraan tentang populasi penduduk dunia yang pada masa yang lalu kita telah bicarakan. Kita tidak usah mengulang lagi oleh karena konsentrasi pada pertemuan kali ini adalah pangan dan gizi. Hanya saja yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa perkembangan populasi penduduk dunia itu dari tahun ke tahun selalu terus meningkat. Nah, ini nanti yang menyebabkan mengapa penyediaan pangan dan gizi di seluruh dunia itu bebannya juga selalu meningkat, dalam arti selalu pangan dan gizi itu tidak mencukupi kebutuhan masyarakat di dunia. Link kedua yang apabila kita buka adalah tentang berita-berita terjadinya kelaparan di seluruh dunia. Ini salah satunya yang kita sedang lihat adalah seorang anak di Yaman yang mengalami kekurangan gizi sangat fatal sampai terlihat badannya hanya terdiri dari tulang dan kulit saja. Jadi maksud saya menunjukkan link-link berita ini adalah supaya saudara menyadari bahwa begitu pentingnya pengadaan pangan dan gizi untuk penduduk dunia, dan itu adalah beban bagi kita yang mempelajari pertanian. Organisasi dunia itu menganggap sangat penting tentang pengadaan pangan dan gizi itu, oleh karenanya sampai mereka membuat yang namanya Hari Pangan Dunia. Itu dicanangkan sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang terus ada, yaitu setiap pada tanggal 16 Oktober. Jadi setiap tanggal 16 Oktober biasanya akan diperingati Hari Pangan Sedunia. Jadi pangan dan gizi ini yang dampak utama pertama adalah kelaparan. Sepanjang sejarah manusia, peradaban manusia, kelaparan itu selalu terjadi. Kalau kita yang lalu sudah mempelajari peradaban paling awal pertanian, yaitu berburu, pada saat itu pun sudah terjadi adanya kelaparan. Ya. Penyebab kelaparan yang terus-menerus ada itu ini: perang, kekeringan, kemarau yang berkepanjangan, ya, banjir, dan seterusnya. Dan yang terakhir masalah sosial itu kemiskinan. Jadi biasanya orang miskin ya sering lapar, ya. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi saya ulang, penyebab kelaparan ini tidak berubah dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Selalu adalah hal-hal seperti ini. Jadi tidak berubah dari zaman dahulu ke zaman sekarang. Kelaparan itu adalah masalah global, masalah internasional, masalah semua negara. Ini data dari FAO. Ini data 2019, ya. Ada sekian juta penduduk
dunia yang sedang berjuang, bergulat menghadapi kelaparan hebat. Dan kalau dihubungkan dengan waktu, itu hampir setiap 4 detik itu 1 orang meninggal akibat kelaparan. Nah, dampak kelaparan yang paling fatal itu terutama adalah jika kelaparan terjadi pada anak-anak. Ya, jadi anak-anak itu sangat rentan terhadap kelaparan. Oleh karenanya, jika suatu generasi anak-anaknya sudah mengalami kelaparan, maka dapat dibayangkan bagaimana keadaan generasi pada masa anak-anak tersebut sudah dewasa. Untuk di Indonesia, masalah kelaparan, ini data tahun 2000, sekitar 10 juta anak-anak Indonesia itu menderita KEP, kekurangan energi protein. Maksudnya apa? Jadi nanti di bawah kita membahas ya, bahwa salah satu kebutuhan manusia itu adalah energi. Nah, sumber energi itu ada 3, karbohidrat, lemak, protein. Ya, jadi ada kelompok karbohidrat, kelompok lemak, kelompok protein. Nah, di Indonesia itu proteinnya yang sering kekurangan. Maka di sini diistilahkan sebagai KEP. Ya, jadi ini kasus-kasus di Indonesia. Umumnya persoalan kelaparan itu terjadinya di negara-negara berkembang. Sangat bertentangan dengan di negara-negara maju. Ya, jadi kalau di negara-negara berkembang sering kurang pangan, tapi di negara-negara maju sering berlimpah pangan. Jadi negara maju itu kelimpahan pangan. Ya. Sebagai perbandingannya, sebagai kontrasnya ya. Kontras itu maksudnya membandingkan. Ini di negara maju itu ada 300 juta penduduk kegemukan, sedangkan ini ya kegemukan, sedangkan di negara berkembang 815 juta orang lapar. Sangat kontras. Artinya apa? Di sini terjadi kesenjangan yang ekstrim antar negara, terutama antar negara maju dan antar negara berkembang dalam hal ketersediaan pangan. Kalau dihitung di seluruh dunia ini ada 80 negara yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri dan tidak mampu beli. Jadi memproduksi tidak mampu, beli pun tidak mampu. Itu ada 80 negara. Ke 80 negara ini utamanya adalah negara-negara Afrika. Ya, utamanya adalah negara-negara yang letaknya di Afrika. Tetapi jika dilihat dari segi demografi, yaitu dari segi jumlah penduduknya, adalah negara-negara yang berada di Asia. Mana itu? Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kita berada di Asia Tenggara ini. Siapa mereka yang berada di Asia Tenggara yang mengalami hal-hal tidak mampu memproduksi dan tidak mampu membeli ini? Petani. Jadi kelompok petani yang hidup di Asia Tenggara kebanyakan adalah petani penggarap. Jadi bukan petani pemilik lahan, tetapi dia adalah buruh tani. Pemilik lahannya adalah orang-orang kaya yang biasanya berada di kota besar, sehingga lahannya diperkerjakan kepada para buruh tani ini. Oleh karenanya petani yang demikian itu sering mengalami kekurangan, tidak mampu mengakses, tidak mampu membeli pangan. Kelompok yang kedua adalah kelompok nelayan. Kondisi nelayan ini mirip sekali dengan petani, yaitu kebanyakan nelayan yang bekerja di kapal adalah para buruh
Pemilik kapal besar kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan besar. Saya ambil contoh misalnya di Yuwana itu, pemilik kapal besar itu adalah misalnya PT Jarum Kudus. Itu punya 8 kapal besar. Dia mempekerjakan banyak sekali petani, nelayan, buruh. Jadi oleh karena kondisinya sebagai buruh, meskipun pekerjaannya adalah nelayan, mereka tidak mampu mengakses atau membeli pangan-pangan tersebut. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang hidup di kawasan kota kumuh. Kota kumuh, orang-orang di kota yang tempat tinggalnya di kota kumuh adalah orang-orang biasanya urban dari desa. Dari desa mencari pekerjaan ke kota karena di desa tidak ada pekerjaan. Jadi saya ulang, mereka yang mengalami di daerah di Asia, negara Asia Tenggara yang mengalami kelaparan itu adalah para petani, penggarap, para nelayan, dan kemudian mereka yang hidup di kawasan kumuh perkotaan. Kelompok lainnya yang mengalami ancaman kelaparan adalah pengungsi. Orang mengungsi itu maksudnya adalah orang yang keluar dari tempat tinggalnya untuk mencari aman, ya. Nah, mereka bisa pindah dari tempat tinggalnya untuk mencari aman, bisa disebabkan perang, bisa disebabkan oleh bencana alam. Jadi misalnya pada tanah longsor atau gunung meletus ataupun banjir, maka penduduknya bisa saja mereka melakukan pengungsian ke daerah yang lebih aman. Nah, kelompok yang demikian itu adalah yang rawan tidak mampu membeli pangan. Oleh karenanya sering kemudian muncul di daerah-daerah yang demikian para relawan yang membagikan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi mereka. Kelompok berikutnya adalah para wanita. Mengapa demikian? Karena status wanita, status sosialnya itu kalau di banyak negara dianggap masih rendah, ya. Jadi gender laki-laki itu lebih tinggi daripada gender perempuan dalam pandangan banyak negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara itu tadi. Jadi oleh karenanya wanita menjadi lebih rawan kelaparan dibandingkan laki-lakinya. Nah, pemicu adanya munculnya kelaparan itu adalah sistem produksi yang tidak efisien. Jadi maksudnya sistem pertaniannya tidak bisa menghasilkan lebih banyak pangan. Yang dimaksud dengan istilah sistem produksi tidak efisien. Oleh karenanya salah satu yang dipelajari di dalam ilmu pertanian itu ya meningkatkan sistem produksi ini. Pada dasarnya kita mempelajari ilmu-ilmu di dalam Fakultas Pertanian ini adalah supaya sistem produksi ini menjadi lebih efisien. Ini yang dimaksud. Pemicu yang kedua itu oleh karena tidak adanya kemampuan membeli, mengakses kredit. Kredit ini bank, ya. Jadi sistem kredit itu karena apa? Karena perbankan itu hanya meloloskan mereka yang ingin meminjam uang jika mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Misalnya harus mempunyai agunan. Nah, biasanya agunan yang digunakan paling sederhana adalah misalnya sertifikat tanah. Nah, sementara orang-orang miskin yang tidak mampu mengakses ini ya punya tanah, tetapi tanahnya tidak atau belum tersertifikat. Ya, jadi dalam rangka ini pemerintah kemarin mengadakan program sertifikasi tanah massal dengan saya dengar sih gratis, ya, tetapi ada biaya 300.000 untuk proses administrasinya itu. Kemudian yang ketiga adalah sistem pemasaran. Ini maksudnya kadang-kadang di suatu negara itu ada atau terdapat daerah-daerah tertentu yang sentra pangan. Ya, misalnya di Jawa ini sentra pangan untuk Indonesia. Tetapi oleh karena sesuatu hal pangan-pangan yang ada di Jawa ini tidak mampu dipasarkan atau didistribusikan misalnya ke Irian Jaya, ke Sulawesi dan lain sebagainya, sehingga di Irian Jaya ataupun Sulawesi
akan terjadi kelaparan. Dan yang terakhir, faktor pemicu yang terakhir adalah sistem pelayanan sosial. Ini tugas negara kalau sistem pelayanan sosial ini. Anda perhatikan misalnya sekarang ini sedang terjadi pandemi COVID-19 ya. Banyak para penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap mengeluh kesulitan mendapatkan akses pangan. Nah, oleh karenanya negara berusaha membuat suatu sistem bantuan misalnya kepada pengemudi Gojek itu disediakan makanan gratis. Misalnya lagi kepada para penduduk yang dalam usia kerja tetapi belum mendapat pekerjaan akan disediakan dana bantuan prakerja yang katanya setiap tahun akan diterimakan selama 5 bulan. Demikian. Jadi ini adalah sistem pelayanan sosial. Jika sistem pelayanan sosial ini jelek, maka akan memicu terjadinya kelaparan terutama bagi para penduduk yang pekerjaannya atau pendapatannya rendah. Saudara-saudara, saat ini 2020 ya, saat ini tahun 2020 peningkatan penduduk sangat pesat. Tadi sudah saya buka di internet pada awal kuliah ya, bahwa peningkatan penduduk itu sangat pesat. Menanjaknya sangat pesat dari tahun ke tahun. Sementara sumber daya alamnya sangat terbatas bahkan menurun kualitasnya. Jadi saya ulang, pada saat ini peningkatan penduduknya sangat naik pesat sementara sumber daya alamnya sangat menurun, baik jumlah maupun kualitasnya. Ini sebagai gambaran bagaimana peningkatan penduduk itu naik sangat pesat. Ya, pada tahun 70 penduduk dunia itu 3,7 miliar. Pada tahun 2010 7 miliar dan diperkirakan nanti pada tahun 2025 akan terdapat 8,3 miliar penduduk. Jadi ini meningkat sangat pesat jumlah penduduk di seluruh dunia. Peningkatan yang sangat pesat ini terutama terjadinya di negara berkembang. Jadi ironis, tadi dikatakan di negara berkembang banyak terjadi kelaparan dan memang di negara berkembang juga terjadi peningkatan penduduk yang pesat ini tadi. 94%-nya itu terjadinya di negara berkembang. Jadi memang pada negara berkembang sering terjadi problem atau dilema, istilahnya memakan buah si malakama. Jadi ini. Jadi kesimpulannya apa dari penjelasan di atas? Yaitu bahwa kebutuhan pangan semakin meningkat sementara sumber daya alam semakin menurun. Akibatnya penurunan laju produksi pertanian atau produksi pangan. Inilah yang menjadi tugas petani-petani di seluruh dunia. Dalam hal edukasi adalah tugas dari Fakultas Pertanian. Jadi gambaran sebagai penurunan laju produksi pangan tuh ini. Jadi terus menurun. Peningkatan laju produksi pangan itu terus menurun. Tahun 60 itu 3%, tahun 2010 hanya 1,8%. Padahal tadi dikatakan jumlah penduduknya sangat meningkat. Untuk proses penyediaan pangan bagi penduduknya, banyak negara kemudian membuat istilah di sini, istilah keamanan pangan. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan keamanan pangan? Ya, kata dasarnya atau pengertian singkatnya yang dimaksud dengan keamanan pangan itu
sama dengan ketersediaan pangan. Apa itu? Yaitu menjamin setiap orang untuk mempunyai akses mendapatkan pangan secara cukup, secara aman, dan secara sehat. Jadi ini pengertian dasar mengenai keamanan pangan. Dari pengertian dasar keamanan pangan ini kemudian muncul nanti istilah ketahanan pangan. Jadi apa yang dikerjakan oleh ketahanan pangan ya pada dasarnya adalah ini. Negara berupaya supaya setiap orang itu memiliki akses untuk mendapatkan pangan yang cukup, aman, dan sehat. Jadi kalau orang Indonesia oleh karena pangannya utama adalah beras, maka yang paling diperhatikan oleh pemerintah Indonesia di dalam menangani ketahanan pangan adalah beras. Ada 3 kondisi yang mempengaruhi keamanan pangan. Pertama, ketersediaan. Maksudnya kalau pangan itu tersedia ya tentu akan mudah didapat oleh masyarakatnya. Kedua adalah kestabilan suplai. Jadi yang dimaksud adalah jangan sampai terjadi suplai itu kadang banyak, kadang sedikit ya. Seperti di Indonesia yang banyak terjadi pada cabai misalnya. Cabai itu kadang-kadang produksinya banyak, kadang-kadang tidak ada cabai. Yang demikian itu akan sangat mempengaruhi harga. Panen cabai besar-besaran, harga cabai jatuh. Kalau cabai tidak ada, harga cabai mahal. Itu pengaruhnya. Nah, ini adalah masalah kestabilan suplai. Untuk di Indonesia, pemerintah dalam menjaga kestabilan suplai ini mendirikan badan yang namanya Bulog. Bulog itu menstok beras. Bulog menghitung berapa kebutuhan pangan untuk seluruh Indonesia. Jika cadangan beras di dalam gudang Bulog merasa kurang, maka pemerintah akan mengimpor beras dari luar negeri. Demikian. Tapi jika petani sedang panen raya, maka Bulog berkewajiban membeli beras petani untuk disimpan, untuk digunakan pada nanti masa-masa paceklik atau masa produksi beras sangat kurang. Jadi ke satu itu tadi, kedua, kemudian ketiga yang mempengaruhi kondisi adalah akses. Akses untuk membeli pangan. Jadi akses ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Masyarakat yang pendapatan tinggi, dia sangat mudah mendapatkan akses, mendapatkan pangan. Tetapi masyarakat yang miskin, dia akan sulit mendapatkan akses pada pangan. Akses ini juga tentang jenis pangan yang diterima oleh masyarakat. Misalnya begini, masyarakat Kudus sangat terkenal agamis, terutama Islam, Muslim. Maka pangan yang disediakan di Kabupaten Kudus hendaknya janganlah makanan-makanan yang diharamkan oleh Muslim. Itu yang dimaksud jenisnya diterima oleh masyarakat. Jadi singkatnya, oleh karena hal demikian, maka negara harus memproduksi. Ini memproduksi artinya menanam. Artinya ada proses pertanian. Kemudian menyimpan, Bulog tadi saya katakan. Kemudian mengimpor. Ini dilakukan negara jika misalnya cadangan di dalam negeri kurang. Kemudian menghitung kemampuan penduduk untuk mengaksesnya. Ini adalah menghitung berapa penghasilan rata-rata penduduk, khususnya di Indonesia. Jadi, pemerintah bisa melakukan ini semua, tetapi jika ini semua tidak bisa dibeli oleh masyarakat, itu masih belum baik.
Yang baik adalah ini dilakukan tetapi ini bisa dibeli oleh daya beli masyarakat, bisa diakses oleh masyarakat. Oleh karenanya beberapa waktu yang lalu sering timbul silang pendapat tentang pemerintah melakukan impor beras dari negara misalnya Vietnam ataupun Thailand. Ada yang memprotes tidak setuju, tetapi ada yang setuju asalkan harga beras yang diimpor itu masih bisa terbeli oleh petani Indonesia. Jadi maksudnya masih bisa diakses oleh penduduk di Indonesia. Saudara-saudara, bagi orang Indonesia yang disebut pangan yang disebut pangan itu berasosiasi dengan beras. Jadi makanan pokok orang Indonesia adalah beras. Kita lihat tentang beras sekarang. Beras itu 90% diproduksi di Asia. 60% dari Asia itu adalah Cina dan India. Sehingga sisanya yang 30% ini negara-negara lain di Asia yang menghasilkan beras. Salah satunya adalah Indonesia. Anda lihat di sini, Indonesia tercantum, tetapi jika dilihat dari perannya di dalam menyediakan produksi beras dunia, dia kecil sekali. Ya, 30% itu pun masih bersama-sama dengan Bangladesh, Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Jepang. Jadi Anda bayangkan Indonesia sebenarnya memproduksi beras kecil jika dilihat dari skala internasional. Sekarang ini tadi produksinya, sekarang konsumsinya. Konsumsi itu pemakannya. Tadi produksinya 90% dihasilkan di Asia, tetapi demikian pula yang memakannya 90% juga adalah orang-orang Asia. Ini deskripsinya. Cina dan India itu 50%. Ya, pemakan beras dari. Nah, ini rata-rata orang memakan beras per tahunnya, paling sedikit orang Eropa. Orang Eropa itu hanya 5 kg beras per tahun. Sementara Indonesia ini 140 kg beras per tahun. Jadi kalau kita hitung hampir 28 kalinya. Konsumsi beras Indonesia itu 28 kali konsumsi beras orang-orang Eropa per tahunnya. Jadi ya ini memang sangat berkaitan dengan budaya, bahwa sejak dahulu orang Indonesia dibudayakan untuk memakan beras. Jadi tadi kita sudah membahas keseimbangan yang harus terjadi pada proses penyediaan pangan dan proses penyediaan pangan dan laju pertumbuhan penduduk. Kita lihat sekarang apa itu pangan. Pangan itu ya makanan manusia. Kalau makanan hewan disebutnya pakan. Ya. Jadi dibedakan antara pangan dan pakan. Kalau pangan itu makanan manusia, kalau pakan itu makanan hewan. Jadi ini hanya istilah untuk manusia agar menjadi lebih sopan misalnya. Ya, jadi saya ulang, pangan adalah makanan manusia berupa bahan apapun, asalkan memberikan energi dan zat gizi. Jadi orang makan apapun makanannya, itu yang diperlukan itu energinya dan gizinya. Ya, jadi ternyata
hampir semua makhluk hidup, tidak hanya manusia, itu perlu pangan ini. Tanaman pun perlu pangan, tetapi tanaman mampu membentuk sendiri pangannya melalui proses yang disebut fotosintesis. Mikroorganisme, zat-zat jasad rene itu juga perlu pangan, ya, terutama dalam bentuk energi sederhana dan beberapa bahan organik. Jadi yang sekarang sedang ramai virus COVID itu termasuk mikroorganisme. Ini yang diperlukan oleh mikroorganisme virus, energi sederhana dan beberapa bahan organik. Oleh karenanya kita sering mendengar bahwa virus COVID-19 itu hanya hidup jika dia berada dalam makhluk hidup. Ya, kalau ilmu saya pertama kali dulu belajar biologi itu, virus disebutnya setengah mati, setengah hidup gitu ya, antara mati dan hidup. Maksudnya jika dia berada di makhluk hidup maka mempunyai sifat-sifat hidup, tapi jika tidak berada di makhluk hidup maka dia tidak mempunyai sifat-sifat hidup. Itu virus. Sedangkan hewan itu perlu pangannya adalah pangan-pangan yang sudah selesai dibuat. Nah, manusia itu sebenarnya termasuk di hewan ini. Ya. Jadi manusia dan hewan itu pangannya adalah yang selesai dibuat. Siapa yang membuat tanaman? Jadi tanpa ada tanaman di dunia maka hewan dan manusia mustahil bisa hidup. Nah, kenapa kok mustahil bisa hidup? Karena apa? Karena jika pangan ini tidak cukup, maka dapat mempengaruhi pertumbuhannya, dapat mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup itu tadi. Kalau orang kekurangan pangan, kemampuan berpikirnya akan dipengaruhi. Jadi oleh karenanya nasihat saya besok para mahasiswi, jika sedang hamil besok cukupilah gizi Anda supaya gizi calon anak balita yang masih ada di dalam perut itu berkecukupan gizinya, sehingga besok ketika lahir kemampuan berpikirnya tinggi, anak menjadi cerdas dan lain sebagainya. Di dalam konsumsi pangan ada dimensi kebudayaan. Jadi saya jelaskan dan saya beri contoh. Misalnya kalau orang Kudus itu mayoritas Muslim, maka menganggap babi itu haram, oleh karenanya babi tidak dimakan ya, oleh orang Muslim. Tetapi kalau orang Cina ataupun yang non Muslim lainnya menganggap tidak masalah memakan babi. Jadi tadi kan definisi pangan itu bahan apapun, nah termasuk hewan-hewan ini. Nah, sementara bahan apapun itu ada yang dilarang oleh budaya-budaya masyarakat tertentu. Jadi ini yang dimaksud dengan dalam konsumsinya terdapat dimensi kebudayaan. Saudara-saudara, dalam manusia memakan pangan itu ada istilah diet. Nah, diet itu ada yang diet baik, ada yang tidak baik. Biasanya orang yang takut gemuk, mereka menyebut aku sedang diet. Maksudnya dia sedang mengurangi jenis-jenis pangan tertentu untuk supaya badannya menjadi lebih kecil, lebih langsing. Nah, diet ini ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, diet yang tidak baik itu bisa berakibat ini, lapar. Ya, kalau melakukan diet janganlah sampai badan merasa lapar. Diet jika badan merasa lapar itu jelek. Karena lapar itu gejala semua makhluk hidup jika terjadi kekurangan makan.
Jadi jika sedang diet janganlah sampai timbul rasa lapar. Entah bagaimana caranya, teknik diet itu tentu ada teknik-tekniknya. Gizi salah, obesitas itu kegemukan, ya, orang gemuk. Keracunan itu biasanya disebabkan oleh makan terlalu banyak. Ya, apapun kalau jumlah yang dimakan terlalu banyak bisa menyebabkan keracunan. Pada tanaman juga begitu. Kalau misalnya pupuknya terlalu banyak, tanaman juga bisa mengalami keracunan. Bukan pertumbuhan yang lebih baik yang didapat, tetapi malah kematian tanaman. Kemudian juga bisa menyebabkan penyakit, terutama pada orang-orang tua ya. Kalau salah makan dietnya ini, salah jenis makanannya, maka timbul sakit-sakit misalnya asam urat, kolesterol ya. Itu jadi diet bisa menyebabkan penyakit atau bahkan kematian. Jadi hendaklah Anda melakukan diet yang baik. Jadi tadi ada istilah pangan dan sekarang mari kita bahas gizi. Kalau pangan adalah bahan makanan untuk manusia, gizi adalah zat yang terkandung dalam makanan. Jadi gizi adalah, saya ulang, zat yang terkandung dalam makanan. Nah, zat yang terkandung dalam makanan ini fungsi-fungsinya ini bagi makhluk hidup. Makhluk hidup apapun itu punya fungsi biologis. Reproduksi itu maknanya beranak pinak, membuat keturunan. Jadi gizi dimakan harus bisa mendukung reproduksi, menjalankan fungsi reproduksi. Kedua, metabolisme. Metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Jika kurang zat-zat tertentu, gizi tertentu, maka metabolismenya akan terganggu. Yang ketiga, sekresi. Bahwa gizi itu diperlukan untuk manusia melakukan sekresi. Sekresi adalah proses keluarnya sisa-sisa proses metabolisme. Jadi kalau pada orang misalnya kencing, urin ya, keringat, itu adalah sekresi. Jadi apapun yang keluar dari tubuh manusia misalnya termasuk tinja, itu adalah sekresi. Mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh manusia. Jika sekresi ini tidak berjalan dengan baik, maka akan menjadi masalah. Ya, karena tubuh akan terjadi keracunan. Sekresi yang harusnya terbuang tidak bisa dibuang. Kemudian respirasi, pernafasan. Respirasi adalah mengambil O2 untuk proses pembakaran. Jadi semua makhluk hidup rata-rata itu bernafas. Namanya bernafas, yang diperlukan adalah oksigen, O2. Kemudian yang terakhir adalah iritasi. Yang dimaksud iritasi ini adalah perasa ya, indera perasa. Jadi kalau manusia kan punya panca indera. Panca itu 5, itu indera itu alat. Jadi manusia mempunyai 5 alat untuk merasakan, dalam hal ini iritasi. Jadi untuk merasakan panas, sakit, kasar, halus, itu adalah iritasi. Jadi saya ulang, gizi adalah zat yang terkandung dalam makanan yang akan menjalankan fungsi-fungsi biologis makhluk hidup. Fungsi biologis makhluk hidup itu ada ini. Nah, gizi yang dibutuhkan makhluk hidup rata-rata bentuknya 3 ini. 1, untuk energi, untuk tenaga, yaitu dalam bentuk karbohidrat, lemak, protein. Kedua, makhluk hidup memerlukan vitamin. Ya, vitamin A, B, C. Yang terakhir banyak dibicarakan adalah vitamin C.
ya. Dalam masa pandemi COVID-19 sebaiknya banyak minum vitamin C, makan vitamin C. Misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah mineral. Orang tua harus banyak mengkonsumsi kalsium. Ini mineral. Karena untuk menjaga kesehatan tulang. Para manula kebanyakan tulangnya sudah keropos. Untuk mencegah pengeroposan harus banyak minum kalsium. Kalsium yang enak diminum adalah diwujudkan dalam bentuk susu. Ya, susu berkalsium tinggi misalnya itu ya. Ini tidak promosi ya. Jadi itu tadi gizi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, nilai gizi itu bisa dibicarakan dalam istilah kimia maupun satuan energi. Oleh karenanya kalau Anda beli misalnya minuman dalam botol, ya misalnya itu mesti ada di sana nilai gizinya berapa kilokalori seperti itu ya. Itu dalam bentuk satuan energi. Ataupun apa kandungannya, mengandung ini itu adalah dalam bentuk kimia. Nah, ini lebih didetailkan. Kalau dibicarakan dalam bentuk kimia, maka dia ada dua golongan. Kimia anorganik adalah air dan mineral. Sedangkan yang masuk organik adalah asam-asam amino, asam-asam lemak, kemudian vitamin-vitamin. Jadi saya ulang, pembahasannya kalau secara bahan kimia itu ada yang anorganik, ada yang organik. Ada istilah gizi esensial. Maksudnya adalah gizi yang tidak dapat disintesis dari komponen-komponen dalam diet. Jadi tidak dapat dibentuk dari apa yang Anda makan. Artinya gizi esensial harus merupakan gizi yang sudah jadi sejak bahan makanan atau pangan itu Anda makan. Tidak bisa Anda makan ini itu kemudian dicampur dalam perut, kemudian muncul terbentuk gizi esensial. Itu yang dimaksud istilah gizi esensial. Jika kekurangan gizi esensial akan terdapat gangguan fisiologis. Maksudnya gizi esensial ini penting, namanya saja esensial ya. Esensial itu artinya utama. Jadi Anda harus setiap hari mendapatkan gizi-gizi esensial itu. Nah, ada 9 asam amino esensial. Asam amino berarti ini organik. Ya, kalau yang anorganik tadi adalah air dan mineral. Nah, ini yang organik ada 9 asam amino esensial. Artinya manusia harus mengonsumsi 9 asam amino esensial ini secara terus-menerus setiap hari. Pertama leusin, valin, fenilalanin, treonin, bla 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 dan seterusnya. Ini istilah-istilah kimia ya yang tadi sudah dibahas di atas. Nah, oleh karenanya orang yang ini misalnya triptofan ya, triptofan pada biji-bijian misalnya jagung, biji jagung itu rendah. Oleh karenanya jika suatu penduduk di situ makanannya jagung terus, nah, nanti kemungkinan masyarakat setempat itu akan kekurangan triptofan. Misalnya seperti itu. Jadi pada makanan penduduk yang sering makan jagung di situ harus disisipkan kacang-kacangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan asam amino esensial tadi. Tetapi pembahasan-pembahasan gizi pada masyarakat biasanya tidak dikaitkan dengan kimianya ya. Karena kimia itu menakutkan. Zaman saya SMA saja kalau belajar kimia itu sudah stres dulu ya. Nah, masyarakat membahas gizi itu biasanya dari ini.
namanya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral. Nah, ini kan tidak menakutkan ini. Anda paling juga tidak takut dengan istilah-istilah ini, ya toh. Kalau sudah kimia pasti Anda takut. Jadi masyarakat membahasnya lebih berdasarkan nama bahan kimianya. Nah, ini pembahasan satu persatu. Pertama, karbohidrat. Apa tuh karbohidrat itu? Kalau dilihat kimianya itu senyawa yang tersusun dari CHO. Hasil fotosintesis tanaman C6H12O6. Nah, ini kan dari C6H12O6 hasil fotosintesis tanaman. Itu karbohidrat. Ini merupakan bagian terbesar dari tanaman. Mengapa? Ya tadi saya jelaskan, fotosintesis tanaman itu C6H12O6. Jadi saya ulang, karbohidrat merupakan bagian terbesar dari tanaman. Pada hewan, maksudnya di jaringan hewan, itu jumlahnya sedikit. Karbohidrat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu yang berserat kasar dan yang ekstraknya bebas nitrogen. Jadi disebut serat kasar kalau kita makan karbohidrat serat kasar itu kita tahan lama untuk tidak lapar ya. Mengapa? Karena tidak mudah dicerna. Tidak mudah dicerna. Jadi awet di perut. Karena awet di perut tidak gampang lapar. Energinya sedikit. Ya, kita meskipun makannya banyak tetapi kita sedikit punya energi, mendapatkan energi dari itu. Nah, ini yang demikian itu penting untuk ternak. Mengapa? Karena kebanyakan ternak itu mempunyai sistem pencernaan yang kuat ya. Bahkan misalnya pada sapi itu memamah biak. Ada istilah memamah biak. Jadi makanannya sudah ditelan ke perut, dikeluarkan lagi ke mulutnya untuk dikunyah gitu sambil dia leyeh-leyeh itu sambil mengunyah. Itu sebenarnya mengapa mengunyah? Karena serat kasarnya lebih tinggi ya, sulit dicerna. Jadi itu untuk serat kasar. Nah, pada manusia karbohidrat ini CHO itu dapat diganti dengan lemak. Bahkan juga dapat diganti dengan protein. Mengapa? Oleh karenanya ya, kalau orang manusia tidak makan, nggak apa-apa, asalkan badannya gemuk. Gemuk pada manusia itu kan lemaknya tinggi. Nah, jika orang tidak makan, nanti manusia itu di dalam metabolismenya menggantikan karbohidrat dengan lemak yang ada di tubuhnya. Oleh karenanya orang gemuk yang lama tidak makan lama-lama akan kurus karena lemaknya digunakan. Kalau dia tidak makan terus setelah lemaknya habis, maka yang digunakan adalah ototnya. Yang terakhir digunakan oleh tubuh manusia adalah ototnya. Otot itu protein. Ya, jadi karena tadi kan sumber energi itu karbohidrat, lemak, protein. Jadi karbohidrat dulu, jika tidak ada karbohidrat, lemak, jika tidak ada lemak, protein. Pertahanan manusia terakhir adalah protein. Protein pada manusia itu ada di dalam otot-otot. Maka orang yang kelaparan terus-menerus, ototnya akan mengecil sehingga seperti tinggal tulang dan kulit karena ototnya sangat mengecil. Jadi itu gambaran orang yang kelaparan. Ini lemak sudah saya ceritakan, CHO juga ya. Saya tidak perlu membaca lebih detail lagi. Kemudian ini protein. Kalau pada manusia banyak pada otot atau daging. Jika lama tidak makan maka proteinnya akan digunakan. Makanya manusia lama-kelamaan akan menjadi kurus, kecil. Ya. Protein itu banyak pada biji-bijian serealia yang berasam amino tinggi.
Ini vitamin. Vitamin itu sebenarnya singkatan dari vital amin. Vital amin disingkat menjadi vitamin. Kita lebih mengenal namanya dengan istilah vitamin ini. Sebenarnya nama panjangnya adalah vital amin. Maksudnya apa? Kimia-kimia yang rumusnya amin, amino, yang vital, yang penting bagi kebutuhan. Fungsi vitamin itu apa? Koenzim. Wah, menyeramkan kalau sudah ngomong koenzim ya. Apa tuh koenzim? Ko itu teman kerjasamanya enzim. Jadi enzim baru bisa bekerja jika ada temannya, jika ada ko-nya. Nah, ko-nya ini vitamin-vitamin ini. Nah, golongan-golongan vitamin yang larut dalam lemak ADEK, ya, larut dalam air B dan C, dan seterusnya. Jadi ini adalah ilmu gizi sebenarnya, kita perlu tahu sedikit. Sedangkan mineral ada istilah makro dan ada istilah mikro. Mineral makro, maksudnya makro itu mineral yang diperlukan dalam jumlah yang banyak. Jumlahnya harus banyak. Apa itu? Ca, kalsium, P, fosfor, K, kalium, S, sulfur, Na, natrium, Cl. Ini pada garam dapur ya. Garam dapur rumusnya kan NaCl gitu. Natrium dan klorida. Mg, magnesium. Ca, kalsium. Ini tadi sudah. Nah, pada kalsium dan P itu 70% dari abu, tulang. Sedangkan yang mikro itu maksudnya diperlukan dalam jumlah sedikit. Zat besi, ferro, besi, mangan, Mn ya. Kemudian Cu, tembaga, kupri, dan I, yodium. Ya, yodium. Jadi ini mineral-mineral mikro. Nah, kita sering mendengar cerita ya, kalau manusia kekurangan zat yodium ini akan menyebabkan penyakit gondok. Jadi memang tadi dikatakan bahwa gizi itu adalah apa yang terkandung di dalam makanan yang berfungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi biologis dari makhluk hidup, yaitu ini. Itu gizi. Sedangkan gizi itu pembawanya adalah makanan, pangan ya. Jadi itu ringkasan dari kuliah pada hari ini. Mohon dibaca berkali-kali dan semoga dapat dimengerti. Sekian kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.